SMA Negeri 3 Balikpapan. Nah, kalau kemarin kalian sama Ibu Dini ataupun Ibu Zide, sekarang kalian bareng sama aku nih. Nah, kalau kata pepatah, tak kenal maka tak sayang. Jadi izinkan dulu nih aku untuk memperkenalkan diri aku. Halo semua, nama aku Matthew Haposan Purnomo, biasa dipanggil Matthew. Aku dari kelas 11-7. Nah, sekarang aku udah ngebawa nih 3 orang atau 3 siswa-siswi yang berprestasi nih, yang mengharumkan nama SMA 3. Ini dia dari perwakilan Paskibraka Kota Balikpapan dan Duta Olahraga Kota Balikpapan 2023. Tepuk tangan dulu dong. Oke, seperti yang tadi aku bilang ya, tak kenal maka tak sayang. Jadi kayaknya kita perlu kenalan dulu nih, ya kan? Dari kakak yang ujung sana, boleh kakak? Oke, halo semuanya. Perkenalkan, nama saya Brescia Carol Patola, biasa dipanggil Cia. Saya dari kelas 11-5. Di sini saya sebagai Duta Olahraga Kota Balikpapan tahun 2023. Baik, Duta Olahraga ya, Kak Cia ya. Oke, lanjut next. Kakak yang laki-laki. Ya. Baik. Ya, perkenalkan, nama saya Muhammad Ricardo Tobi Maguire, biasa dipanggil Richard. Saya adalah perwakilan dari Paskibraka Kota Balikpapan tahun 2023. Posisi saya sebagai 17 ekor dan saya dari kelas 11-6. 11-6. Oke, lanjut Kak Jessica. Perkenalkan, nama saya Jessica Arlimpatana, biasa dipanggil Jessica. Saya dari kelas 11-7. Posisi saya 17 pagi 17 kepala, sore kelompok 8 dan pembawa peti. Pembawa peti. Ya. Oke, baik. Kalian ini keren-keren banget ya. Ada yang Paskib Kota dan ada yang Duta Olahraga Kota Balikpapan. Itu keren banget sih. Oke, pengen gitu kan, tapi bukan passion saya ya. Jadi kayaknya nggak dulu gitu kan. Oke, kalian kan sekarang udah jadi Duta Olahraga dan Paskibraka Kota Balikpapan nih. Nah, sebelumnya itu kalian tuh dapat informasi tentang ajang ini atau kayak Paskib Kota Balikpapan nih dari mana sih, kayak informasi yang kalian dapatkan sehingga kalian tuh kayak pengen gitu loh ikutan ini gitu kan. Pasti kayak aduh pengen ikutan ini nih, dapat info dari siapa sih sebenarnya teman-teman semua? Bisa Kak Jessica dan Kak Richard? Kalau perwakilan aja? Iya, perwakilan aja boleh. Kalau dari kami berdua sih dapat informasinya dari Kakak Purna. Kakak Purna tahun lalu. Yang dari Semaga juga. Ya. Oh, baik. Nah, dan juga diadakannya sosialisasi. Jadi pihak Diswarapat datang ke sekolah buat sosialisasiin kalau pendaftarannya itu buka. Oke, baik. Jadi ya begitu. Jadi kalian daftar, kalian tertarik nih untuk daftar nih? Tertarik lah pastinya. Siapa nggak yang nggak mau gitu mau, kan? Oke, untuk kakak Duta Olahraga sendiri dapat informasi dari mana nih kakak? Oke, boleh ditarik dulu mic-nya. Baik. Oke. Jadi kalau aku sendiri tuh dapatnya dari akun sosial media. Sosial media. Ya, Instagram nih pasti nih. Ya, Instastory-nya Kakak Duta tahun lalu. Tahun lalu. Olahraga. Berarti yang udah purna ya. Iya. Nah, berarti kamu dapat informasi dari sosial medianya
anggota Duta Olahraga yang tahun 2022. Ya. Kalau Duta Olahraga ini buka lagi nih untuk tahun ini nih. Ya. Oke, baik. Jadi akhirnya dengan cara kalian masing-masing kalian akhirnya daftar ya. Daftar menjadi Duta Olahraga ataupun Paskibraka Kota. Baik, setelah kalian memutuskan untuk daftar nih, pasti kalian dikasih sesuatu kan untuk pendaftaran nih, kayak misalnya berkas atau segala macam, dan izin dari orang tua juga pastinya kan untuk ngikutin Paskibraka Kota ataupun Duta Olahraga. Nah, ada nggak sih kendala kalian dalam tahap pendaftarannya ini nih, baru pendaftaran nih, tahap kayak kendala kalian tuh apa? Misalnya kayak berkasnya, ngisi berkas kah, atau kayak izin dari orang tua, itu kan penting banget tuh ya kan, apalagi kita masih anak SMA, masih perlu izin dari orang tua kan. Nah, kalian punya kendala nggak di situ? Boleh Kakak Cia? Oke, kalau dari aku sendiri untuk kendala itu bukan dari orang tua, karena orang tuaku tuh Support selalu nge-support ya. aku Oh, banget. baik. Dan apalagi Duta Olahraga ini fashionku kan. Passion Iya. kamu banget ya soalnya. Iya. Kamu anak apa sih sebenarnya? Aku atlet karate. Karate. Iya. Oh, keren. Oke, Nah, lanjut. Jadi aku tuh kendalanya kemarin tuh yang buat aku sampai setengah-setengah untuk ikut Duta Olahraga ini, yaitu di waktu. Ya, aku masih kemarin tuh sempet ragu bisa nggak ya untuk ngebagi waktuku, karena kan kita juga sebagai pelajar dan aku juga sebagai atlet harus pintar-pintar ngebagi waktunya. Baik, benar. Dan setelah aku pikir-pikir dan aku ngejadwalkan Jadi waktuku. iya. Jadi masih ada space kosong ini. Nah, dan ya udah akhirnya gas aja. Gas ya, Wak ya. Untuk kita olahraga. Baik. Karena kesempatan tidak datang dua kali ya. Betul. Apalagi tahun depan kita udah kelas 12 nih kan. Pasti makin sibuk kan. Oke, untuk Kak Richard sendiri apa ada kendala saat mendaftar gitu, misalnya kayak isi berkas atau atau izin dari orang tua, bisa diceritain Kak? Kalau dari saya sendiri, kalau untuk izin orang tua nggak ada, soalnya orang tua salah satu support juga yang pertama ya, karena yang saya tahu juga dari saya SMP, saya udah dikasih tahu nanti kalau misalnya udah SMA ikut Paskibraka. Oh iya, baik, berarti support dari orang tua udah dari dulu ya. Oke, Jadi udah baik. disiapkan lah ya kan. Terus Kalau kendalanya mungkin saat ngisi formulir sih kayaknya. Formulir, ngumpulin berkas-berkas itu ya, yang dari sekolah, dari Dispora, nunggu itu lumayan lama juga. Jadi itu tadi sih kalau dari saya. jadi kendala kamu cuman di ngumpulin berkas sama ngisi pendaftaran aja ya. Iya. Oke, baik. Kalau untuk Kakak Jessica sendiri, kendalanya apa? Mungkin beda atau sama aja sama Kak Richard? Salah satunya sih sama aja, dari ngurus berkas sama Berkas, juga. oke. Soalnya repot banget. Repot ya. Iya. Tapi alhamdulillah ya ini ya, Dan alhamdulillah. juga salah satu kendalanya itu dari dukungan orang tua sih. Oh, baik. Kenapa tuh? Jadi orang tua ini ayah saya nggak bolehin. Nggak bolehin untuk ikut. Ya. Terus? Nah, tapi dari support mama saya dan juga teman-teman paskib saya, ayo daftar, pasti kamu lulus katanya. Ya udah, saya gasin lah, dan puji Tuhan lulus. Puji Tuhan Iya. ya, baik. Jadi kalau Jessica ini kendalanya dari ayahnya juga ya. Dia daftar itu. Oh, diam-diam daftar. Iya. Untung lolos ya Anda ya. Oke, baik. Kalau untuk kendala saat pendaftaran berarti itu aja kan. Nah, ada nggak? Apa sih? Aku pengen tahu aja nih persiapan kalian nih saat menuju ke pendaftaran. Pasti kayak kalau paskib tuh, setahu aku pasti ada tes fisik, tes wawancara, ada juga kan ya, tes tertulis gitu-gitu segala macam. Dan Duta Olahraga pasti adanya tes tertulis, tes wawancara gitu-gitu kan. Nah, persiapan kalian saat mau menghadapi itu semua tuh, persiapan kalian tuh gimana? Silakan, Richard. Oke. Kalau persiapan saya udah dari lama kan, karena Udah dari lama. udah tahu informasi bakal ada pendaftaran Paskibraka untuk kelas 10. Nah, jadi udah disiapkan. Nah, baru hamin sebulan itu baru mulai latihan fisik apa semua. Mantapin ya, mantapin persiapan kamu berarti ya. Oke, baik. Sama ya itu belajar buat
tes tertulis, psikolog. Nah, itu jadi semuanya udah disiapkan. Nah, sama kalau paskibraka ini kan identik dengan PBB. Nah, jadi kalau dari sekolah purna saya yang 2022 itu mempersiapkan. Jadi yang di sini tuh mematangkan PBB-nya. Jadi yang purna tahun lalu ngebantu kalian untuk memantapkan PBB kalian ya. Oh, iya, baik. Oke. Kalau untuk Jessica, persiapan kamu saat mendaftar? Kalau saya sih aslinya nggak ada ya. Persiapan tuh Hamin pendaftaran itu baru fisik aja. Fisik. Kalau untuk tes wawancara, tes tertulis itu sistem kebut semalam. Oh baik, hoki-hokian ya, Sistem hoki-hokian. kebut semalam. Jadi besok apa nih tes wawancara? Oh belajar itu. Oh, belajar. Malamnya baru belajar. Oh baik, untung lolos ya Wak ya. Iya, kembali lagi. Untung lolos ya, baik. Kalau duta pasti beda kan, ya kan? Gak mungkin. Aku nggak tahu sih kalau duta olahraga ada juga nggak tes fisiknya, atau mungkin ada cuman kita nggak tahu aja, atau cuman wawancara sama tes tertulis saja. Persiapan kamu untuk menghadapi itu semua tuh gimana sih, Cia? Jadi tuh aku ini daftar duta olahraga itu awalnya gabut-gabut berhadiah. Alhamdulillah. Ya, puji Tuhan. Puji Tuhan. Nah, dan tesnya ini juga satset. Satset. Ya, jadi ngurus berkasnya ini malam, dan malam ini pun langsung ngumpul berkasnya. Oh baik. Ya, Satset banget itu ya. iya benar. Terus akhirnya dimasukin lah itu di dalam grup WhatsApp calon duta olahraga. Calon dulu ya. Terus beberapa hari kemudian dapat informasi bahwa hari Jumat itu bakalan diadain technical meeting. Pertemuan gitu ya. Pertemuan buat yang mau daftar duta olahraga. Ya udah, saya memberanikan diri untuk datang sendiri ya, walaupun dakdikduk karena belum tahu apa yang harus dites apa segala macem. Jadi kamu belum ada persiapan yang matang banget gitu ya. Iya, modal nekat sih. Modal nekat, baik. Terus bagus. dikasih tahu absen dari sekolah mana, ngumpulin berkas yang kan itu awalnya ngumpulin berkas yang lewat sosial media. Nah ini yang lewat kertas langsung. Yang offline-nya langsung ya. Offline. Nah ngumpulin berkas, abis itu dikasih tahu bahwa besok itu adalah tes tertulis. Langsung ya itu ya Wak ya. Iya, saya deg-degan ya, langsung apa nih? Apaan tuh ya kan? Iya. Oke, baik. Terus lanjut. Bingung nih, udah deg-degan apa yang mau dipelajarin. Ternyata kakaknya berbaik hati memberitahu bahwa besok itu kayak kisi-kisi lah. Besok itu yang tes tertulisnya tentang debon dan seputaran olahraga. Oh, jadi materi-materi tentang olahraga aja ya yang ada di tes tertulis itu, baik. Dan abis tes tertulis kita dikasih tahu bahwa hari Senin itu kita tes wawancara dan sekalian pengumuman. Oh jadi langsung ya itu ya. Jadi wawancara langsung pengumuman gitu. Dan ya udah akhirnya dari malam minggu itu udah belajar nih apa aja yang harus diwawancara, belajar depan kaca, bagaimana cara ngomong di depan. Public speaking ya. Baik. Dan tiba-tiba hari Minggu itu dikasih informasi ada perubahan. Wawancaranya tuh hari Selasa. Oh jadi berubah jadwal. Ya, jadi saya masih bisa ada waktu buat belajar lagi. Iya benar. Akhirnya ya udah hari Selasa datang, deg-degan nih ya. Habis itu tes wawancara, ternyata itu juga wawancaranya tentang diri kita juga. Jadi ya udah habis wawancara kita dikasih waktu untuk break. Jam 2 kita kembali di aula. Terus itu kita dikasih informasi ya siapa aja yang lolos dan tidak. Di situ udah deg-degan sih. Oke, benar-benar. Saya udah kayak dalam nama Tuhan Yesus bisa lah ya. Tapi nggak nyangka tiba-tiba nama saya dipanggil kedua yang lolos. Oke. Keren ya kakak kita satu ini ya. Oke, ngomong-ngomong soal pemberitahuan atau kayak pengumuman tentang lolos gak lolos nih dari Kak Jessica sama Kak Richard sendiri, waktu dikasih tahu kalau misalnya kalian tuh yang masuk nih ke anggota Paskibraka tahun 2023 untuk di kota tuh, perasaan kalian tuh gimana? Oke, baik. Oper mic. Oke, baik. Ya, oke. Duluan deh. Siapa mau duluan? Oke, jadi Jessica.
dari awal seleksi itu kan, itu mulai dari yang pertama aja ya. Iya, nggak apa-apa. Hari Ceritain aja. pertama itu tes postur tubuh dan Postur juga tubuh. tinggi sama PBB. Oh, tinggi. Nah di hari pertama itu kalau saya pribadi tuh hampir masuk calon-calon gugur. Oh, baik. Kenapa tuh? Kok bisa hampir masuk calon-calon gugur? Saya kurang tahu ya. Intinya kan PBB juga kan, mungkin PBB saya dan juga kurang tahu lah intinya. Jadi calon-calon gugur ini 20 orang sudah dipanggil. Dan juga syukurnya pada saat sebelum pulang tuh calon-calon gugur ini kayak kembali diseleksi lagi. Oh, baik. Jadi seleksi 1-2 orang kalau nggak salah kemarin itu. Tapi awalnya tuh bilang senyum dulu. Mana ini yang putri-putri senyum. Yang pas senyum tuh nomor urut saya 266 dipanggil ke depan buat dites sendiri. Nah abis itu Deg-degan tuh pasti ya. deg-degan lah. Itu banyak banget purna-purna senior-senior, pelatih ngelihat semua. Jadi ya tambah dakdikdukan, tes sendiri depan, terus juga nggak ada takut-takut gimana gitu kan. Akhirnya disuruh tes PBB dan puji Tuhan lagi disuruh lolos masuk lagi ke dalam baik. barisan yang Jadi lanjut Iya. ke hari kedua ya berarti Iya. itu ya. Untuk paskibraka sendiri tuh ada berapa kali pengumuman lolos nggak lolosnya sih? Kayak sehari tuh langsung ada atau kayak mana? itu paskib ini pakai sistem gugur. Oh, sistem gugur. Ya jadi setiap hari seleksi itu sistem gugur. Jadi hari ini seleksi ada yang gugur, hari ini Iya, seleksi ada yang gugur soalnya gitu. yang mendaftar tuh 400-an orang. Itu ada berapa hari tuh? Itu selama seminggu ya, Chat? Seminggu. Berarti kalian selama seminggu itu tuh lolos terus tuh ya? Puji Tuhan. Keren. Oke. Kalau Terus ekspresi pertama kamu kayak wah lolos nih. Yang maksudnya yang bener-bener lolos sampai dari seminggu itu lolos kayak hari terakhir tuh kayak wah aku lolos nih, kayak gimana sih ekspresi kamu, kayak seneng atau malah kayak nggak mau gitu kan? Kak pastinya seneng dong. Iya dong, pastinya. Apalagi ya ingat yang kalau kemarin tuh hari pertama loh langsung mau gugur itu sedih banget. Sedih banget. Kayak langsung kok bisa sih hari pertama langsung gugur. Dan juga puji Tuhan banget. Ini ya istilahnya sebenarnya persiapan tuh juga doa sih, doa yang dari tahun lalu. Cuman matengin fisik sama mental tuh haminnya. Aminnya oke, Jadi baik. Agak kekuatan mepet doa, ya, Wak. kekuatan doa itu justru lebih kuat daripada bener. Kalau dari Richard sendiri gimana, Richard? Apa itu? Apa ya, kayak kamu waktu dapat informasi atau kayak pengumuman kalau kamu tuh yang masuk nih ke Paskibraka Kota, kamu tuh kayak gimana gitu? Kalau dari saya sih seneng ya awalnya. Pertama itu dari hari pertama masih nggak nyangka aja kalau misalnya Lolos dari terus pertama. ya. Hari pertama, hari kedua, hari ketiga. Nah ujung-ujungnya itu di tes apa namanya? Tes wawancara. Nah wawancara di situ tuh yang paling banyak tuh yang digugurkan tuh. Jadi kamu minder ya di situ ya? soalnya tes bahasa Inggris juga. Iya. Oh, tes bahasa Inggris juga. Bahasa Inggris juga. Oh. Tes pengetahuan seputar Pancasila. Oh iya, baik. Nah dari tes apa namanya itu tes wawancara itu sudah banyak Yang gugur. yang gugur di situ. Nah itu kan kita otomatis ya deg-degan gitu Deg-degan kan. pastinya. Apalagi nomor urut saya itu belakangan gitu kan. Nah tapi alhamdulillah lulus di seleksi wawancara ya. Wawancara. Sampai hari-hari berikutnya lulus terus ya, sampai jadi ini nih begini nih Paskibraka Kota Balikpapan. Baik. Puji Tuhan. Terus aku mau chit-chat sedikit aja sih. Kayak ada gak sih kayak momen-momen yang kalian ingat selama masa-masa kalian latihan ya? Apalagi Paskib ini kan sampai berbulan-bulan ya latihannya ya. Kayak dispen, sekolah cuma setengah hari, habis itu latihan gitu-gitu kan. Kayak Duta juga pastinya banyak kan momen-momen yang kayak senang banget nih bisa jadi salah satu bagian Paskib dan Duta gitu. Ada nggak momen-momen yang kayak kalian kayak pengen ngulang lagi, cuman capek pastinya ya kan? Tapi kalau misalnya dari saya sih nggak capek sih. Oh nggak capek, karena kamu senang soalnya. Kalau saya yang melakukan saya capek. Karena ya kita kan dari awal kan udah niatnya awalnya bener. udah mau masuk ya kan. Bener. Jadi resikonya apa yang ada di situ ya dijalanin. Bener. Jadi kalau misalnya kita awal-awal kayak nggak seneng apa semua itu ya ada sih kalau dari saya. Cuma
semakin hari tuh kayak wah asik, Semangat ya kamu ya, semangat bener-bener. asik walaupun ya di jungkir-jungkir, di ya kan. Dibolak-balik ya Anda ya. Saya lihat di TikTok gitu kan. Tapi ya itu yang Yang justru itu yang kenang. Itu yang kalian kangenin malah yang dibalik-balik ya. Balik-balik malahan. Yang Duh, paling- nggak bisa membayangkan deh gue. Oke, kalian selama berapa bulan sih? Berapa ya? ya, Mei kan bukan ikut Mei, Juli, Agustus. Iya. 4 bulanan berarti 4 ya? bulanan. 4 bulanan. Baik. Kalau dari kakak Cia sendiri ada nggak salah satu momen atau kayak malah semuanya Anda kangenin gitu kan? Siapa tahu ya kan? Ya semuanya ya dikangenin ya, karena yang paling terkenang aja deh yang paling terkenang itu pas malam grand finalnya. malam grand final. Aku nggak nonton tuh, ya Allah sedih banget. Iya. Dan di malam grand final tuh kan bener-bener rame tuh ya. Rame ya. Perasaan semua campur aduk, antara bangga, deg-degan, semuanya campur aduk. Pas udah di sesi ketemu orang tua. Ketemu Aduh, nggak orang bisa tuh gue tuh. tua. Perdana nih ya, Perdana. selama aku juara-juara aku belum pernah ngelihat papaku tuh sesenyum bahagia banget. Oke, baik. Dan papaku tipikal orang yang kalau diajak foto susah. Sundere ya, Iya. papa Anda ya. Tapi ini tiba-tiba dia ngajakin foto dan senyumnya sangat lebar, dan itu yang buat kayak terkesan kayak masih terdejavu banget sampai sekarang kalau ya ternyata orang tua saya bangga dengan saya. Berarti bangga banget itu sama kamu tuh. Alhamdulillah ya, puji Tuhan. Terus ada gak sih kayak salah satu momen di mungkin karantina ya atau pas latihan itu tuh kayak yang bikin kalian nangis banget, kayak capek malah kayak pengen pulang gitu, yang kayak aduh nggak mau nih ada di sini nih gitu, ada nggak? Atau kayak kamu happy aja gitu jalaninnya? Kalau aku sih happy Happy-happy aja ya, Iya, happy-happy karena aja. lingkungannya juga dapat kan, lingkungannya positif dan dapat teman-teman yang gampang berbaur. Jadi udah Nyaman ya jadinya ya kamu ya? Udah dapat keluarga baru. Baik. Tuh. Kalau dari paskibraka ini kan keras banget nih. Ada nggak yang sampai kayak, aduh, nggak bisa deh aku mau pulang deh, nggak gugur aja, masih kayak udah mengundurkan diri aja gitu. Ada nggak? Jessica mungkin kayaknya banyak nih Jessica nih pengen diomongin nih ya. 1 jam nih kita di di sini. Mungkin kalau dari awal-awal latihan. Awal latihan. Dari awal-awal latihan. Karena baru pertama ya. Kayak sebulan pertama gitulah mungkin kan. Karena kan ya nggak terlalu kelas kan, kita biasa latihan gitu kan di rumah. Nah baru kita ditempa di paskibraka ini kayak kaget aja sih sebenarnya kan. Tapi kalau sebulan 2 bulan ke depannya itu kayak asik malahan. Asik malahan Jadi ya. kalau kita pulang ke rumah itu malah jadi kayak Pengen balik lagi? pengen balik latihan. Candu ya, Candu kakak lah. ini ya. Tapi kalau misalnya yang kayak pengen apa tadi itu pertanyaannya Kayak pengen pulang gitu loh, kayak aduh nggak mau, aku mau mengundurkan diri aja deh aku dari sini nih. awal bulan pertama aja sih, sebulan Awal bulan pertama aja ya. Jadi awal bulan pertama kamu kayak capek-capek banget gitu ya. capek-capek Tapi seterusnya kamu kecanduan. Kecanduan Kecanduan, apalagi baik. kalau udah masuk dalam asrama. Di asrama itu bukannya kita sedih malahan, malah seneng. gitu kan. Happy ya Anda ya, Happy-happy kedengarannya. malah. Baik. Apalagi kalau udah malam apa namanya itu pas mau pengibaran, nah itu kita baru mulai tegang karena kan di situ besoknya Deg-degan kita- pastinya ya. Oke, baik. Kalau Jessica sendiri gimana, Jess? Ini Jessica ini banyak deh kayaknya ya, Wak ya. Kayak dari tadi tuh memendam cerita gitu, kayak pengen dikeluarin semua. Gak apa-apa, kita 2 jam di sini, Jess. Gak apa-apa, Jess. Kalau dari saya sih intinya saya kaget. Soalnya jarang, bahkan nggak oh pernah. iya. Jarang kayak gitu Iya. maksudmu. Istilahnya kalau dikerasi sih dikerasi, cuman ya kaget aja 1 bulan pertama tiba-tiba langsung lari terus pakai ransel beban apa segala. Asal beban. Iya. Gak bisa Kayak deh, gak bisa tuh gitu. Pelatihan militer. Tentara ya kayaknya Iya, ya. soalnya Anda kan ngelatih Anda kita mau kan- jadi tentara atau paskib nih? Ngomong-ngomong. Oke, lanjut. Soalnya 1 bulan itu 1 bulan full itu di khusus memang fisik. Jadi yang dari awalnya push up 5 kali aja sudah capek, kita harus biasakan push up 100 kali per hari. Dan juga sit up pokoknya betul-betul dididik secara militer. Karena memang sengaja sih kayaknya dipersiapkan untuk masuk ke jenjang militer.
Mentalnya ya, Iya, Wak ya. mental kita juga betul-betul dikerasin, apalagi waktu latihan itu kan. Nah, kalau yang ya intinya rasa awal tuh mau pengen berhenti, cuman kalau diingat-ingat, Sayang ya, Wak ya. apalagi yang izin daftar diam-diam itu sangat kayak Perjuangannya banyak untuk mau mengundurkan diri, kayaknya rasanya sayang Iya. ya. Nah kalau saya sendiri kan posisi saya di sini kan pembepeti nih. Itu yang paling berat sih saya latihan itu. Soalnya Petinya berat. ya peti yang sebelum latihan peti itu latihan batu dulu. Baki Iya, pakai batu itu ya. iya, baki iya, dan iya. itu yang awalnya nggak terbiasa kan, belum pernah sama sekali, belum pernah penguatan otot. Jadi tiba-tiba latihan itu dikasih itu pulang-pulang tangan tuh nggak bisa lurus. Pengkor ya, Wak ya kayaknya. Iya, Astagfirullahaladzim, pengkor. amit-amit. Itu yang pengen berhenti, pengen nggak mau lagi jadi latihan baki, nggak mau lagi lah. Cuman tiba-tiba nih malam ini nge-scroll TikTok, wih keren masa Keren sih ya. Masa kamu nggak mau sih udah Iya. dikasih kesempatan nih untuk Iya. jadi baki, masa untuk jadi pembawa peti, masa nggak mau gitu kan? Iya, jadi ya aslinya tuh pengen berhenti tapi nggak jadi. Karena termotivasi ya dari video-video TikTok. Emang Iya. anak zaman sekarang ya, Wak ya. Bukan hanya video TikTok sih, TikTok cuman memang tuh. ya keren aja. Jadi bikin bangga diri sendiri dan orang tua dan Bener, sekolah kan. bener banget. Nah. Aku aja bangga banget loh. Kamu bisa membawa peti itu tuh, aduh keren banget. Sayangnya aku nggak nonton. Sedih sih aku. Orang sibuk biasa, artis ya kan. Saya, amin ya. Amin. Oke, baik. Belum. Oh belum kah? Oh, lanjut. Nah. Agak lama ya. Emang 2 jam deh kayaknya. Iya. Semangat untuk Richard dan Cia dengerin curhatnya Jessica. Terus juga itu yang kita paling seru itu pada saat tradisi pelepasan ransel. Itu Apa tuh? itu kita main air nggak sih, Richard? Kita main air di pantai. Oh di pantai enak. Anda healing ya kayaknya ya, bukan Iya. latihan ya. Nah, itu kan kita pakai selama ini pakai tas ransel beban. Ya. Nah, itu Tahu dulu berapa bebannya. Nah, itu tuh diisi itu pakai pasir, Putri. Pasir. Ya, itu Putri 8 kilo. Kalau Putra, lelaki kamu berapa? terakhir. 12, kamu 12. 12 terakhir. Nah, kami itu Capek tuh kayaknya. Nah, waktu pelepasan itu kan kita pelepasan di pantai. Dan kamu tahu kita semua itu isinya pasir. Kamu tahu Richard isinya apa? Gitu nggak? Aku isinya batu kerikil sama aki motor. Hah? Maksudnya? Oh, kamu emang dikasih itu? Enggak. Inisiatif aja. Astagfirullahaladzim. Tapi itu nggak apa-apa kan maksudnya? Enggak apa-apa gitu. Bagi dia nggak apa-apa, cuman pelatih kaget semua. Tapi nggak dimarahin kan? Maksudnya kayak nggak dihukum kan? Apa jangan-jangan dia dihukum tuh, disuruh push up di pantai? Ditempelin aja pakai. Oh, Iya. agak keserem tuh katanya. Tapi enggak apa-apa sih. Oh, nggak apa-apa, melatih mental Anda ya supaya Anda siapa tahu Anda menjadi tentara gitu kan. Nggak ada cerita kalau nggak begitu. Bener. Lanjut Jess, kayaknya belum selesai. Gak apa-apa, aku senang kok mendengarkan cerita orang. Dari awal. Dari awal Pas ransel. intinya dari awal lepas ransel tuh kita kumpul di mana itu? Kemala tuh kayaknya. Bukan, yang ya benua Patra. Heeh. Jalan kita sekalian healing tuh sambil nenteng ransel kita ke Gunung Dums ya. Dubs. Iya Dums. Nah baru kita ke itu yang apa? Apaan tuh? Yang tower mercusuar. Oh iya baik. Heeh. Jadi kita jalan kaki di sana tuh ya kita foto-foto baru pertama kali nih naik sama-sama bergunung-gunung. Oh memanjat kalian, mendaki ya. Iya, mendaki. Judulnya mendaki nih kalian Mendaki nih. gunung lewati lembah. Bener. Baik lagu tuh kayaknya. Terus Nah, lanjut. turun dari situ kita lanjut ke mau ziarah ke makamnya yang ada makam di bawah itu. Nah, ada kunci apa namanya itu? Kunci juru kuncinya, jadi nggak bisa masuk. Oh nggak bisa masuk gara-gara nggak ada juru kuncinya ya. Nah, jadi turun. Akhirnya kita kembali lagi buat ke pantai tuh tradisi lepas ransel. Nah, Setelah lepas ransel, perasaan kalian gimana tuh? Kayak lega tuh kayaknya. lega tapi itu yang bikin kita kangen. Jadi kalian mau lagi? Mau lagi nih kalian nih. Indah untuk dikenang Bisa tapi tuh kayaknya kalau mau lagi. bisa nanti ada saatnya. Ada saatnya ya. Terus Kan pakai tas. Iya. kenapa? Nanti ada pemurnaan kita pakai tas satu Oh. lagi. Nah, abis itu kalau di asrama sih asrama ini seru banget. Cuman awal-awal ini kita kan
anak zaman now nih nggak pernah pegang HP. Itu asrama itu hari pertama itu nggak pegang HP itu galau banget. Stres ya Anda ya Iya. kayaknya ya. Gak buka TikTok sehari aja kayaknya stres banget Iya, nih Anda. Tapi di stres itu kita disibukkan sama nyuci, latihan, pulang-pulang nyuci. Itu awal Oh yang kalian nyuci sendiri? Iya. Alah. Jadi kita seharian full tuh sempat nyuci tuh malam sehabis dari materi. Jadi pagi itu sarapan pagi bangun jam 5 senam dulu keliling-keliling, terus lanjut latihan ke Lakmer, balik lagi ke Jalan kaki? enggak. Oh, enggak. Naik bis lah. Aku pikir jalan kaki kan kalian Teknik dari kaki ya. penginapan Anda menuju Lapang Merdeka kan jalan kaki itu seru deh kayaknya tuh. Iya seru banget tapi Seru banget. Capek ya. Lanjut. Nah siang tuh makan siang baru isoman kan sebentar kan baru lanjut lagi ke Lakmer, sore lagi maghrib ya baru kita sampai baru makan. Sampai asrama lagi. Iya baru makan malam baru materi tuh lanjut tuh dari jam 8 malam sampai Materi ini yang paling materi paling membosankan sih yang paling gak mau kita Gak mau ulang ya Anda ya? Iya, Gak mau diulang. dari pagi tuh udah capek. udah gitu kan. capek kan sebelum materi itu kan makan malam dulu tuh jadi bayangkan Ngantuk kayaknya tuh ya. Ber-AC deh kayaknya tuh ngantuk deh. Lanjut. super ngantuk sih. Nah, Baik, intinya sehabis materi tergantung materi kan biasa ada yang selesai sampai jam 11 malam, ada yang sampai jam 10. Jadi sehabis materi itu yang selesai sudah ngantuk itu belum kita harus apel malam lagi tuh, apel malam terus Apel, ke bawah iya. Baru kita tuh, nah di asrama ini kamar putri ini kan lantai 2, kamar putri ini lantai 3. Nah asrama ini udah ada liftnya, jadi kamu tuh ngantuk-ngantuk. Mana kamarku ini paling ujung banget. Terus? Jadi ya olahraga. Gak apa-apa olahraga malam bagus kayaknya ya. Olahraga malam sambil Olahraga ngantuk. malam bagus. Nah, Jadi emang gak ada waktu untuk pegang HP ya. Malah Iya. gak kepikiran kamu ada HP gitu gak ada ya. Iya, malah pada saat pembagian HP itu malah pegang HP itu kayak asing. Asing ya kayak karena gak pernah kan tiba-tiba langsung Iya. dipegangin HP lagi kayak kagok gitu kan Anda Iya. gitu. Kalau duta olahraga sendiri ada karantinanya gak sih? Bisa diceritakan mungkin karantinanya seperti apa atau sama ya? Oke, kalau karantinanya duta olahraga itu nggak selama kayak paskibraka. Kita itu cuman 3 hari 2 malam. 3 hari 2 malam. Iya, 3 hari 2 malam. 2 hari 2 malam. 2 hari 1 malam. 3 hari 2 malam. 3 hari 2 Ya. malam. Jadi hari Jumat kita masuk karantina, itu pagi jam 7:30 itu kita udah harus di BDI. BD. Oh ya baik. Ya, karena kita nginap di situ, kita 7:30 taruh barang dulu, terus kita masuk materi. Jadi dari pagi itu kita breakfast, abis breakfast kita materi sampai jam 12 siang. Abis itu kita istirahat, sholat Jumat juga kan. Habis sholat Jumat kita lanjut latihan koreo karena kita Ada dance ya kayaknya. Iya, duta olahraga nampil. Kayaknya seru tuh, saya suka ngedance ya kan. Iya. Lanjut. Latihan koreo, abis latihan koreo tiba-tiba dibilang ada wawancara lagi. Wawancara lagi? Iya. Udah habis-habis ya wawancaranya ya. Wawancara untuk seleksi. Kan kalau kita udah masuk karantina itu kita masih ada babak seleksi untuk yang lanjut ke 6 besar. Oh 6 besar. Ya, wawancara abis latihan koreo capek-capek tuh. Terus jam 4 udah mulai wawancara dari nomor finalis 1 dan 2 kan berpasangan tuh. Dan saya nomor finalis 19 dan 20. Jadi di akhiran lah. Jadi nunggunya itu dari jam 4 sampai jam 6 lewat baru itu bisa wawancara. Lama ya Wak ya. Iya, jadi yang lainnya tuh udah pulang ke kamar masing-masing, kita masih stay di tempat situ untuk wawancara. Bener. Abis wawancara selesai, kita harus cepet-cepet mandi. Saya dan pasangan saya kan pisah kamar. Abis itu mandi cepet-cepet. Iya dong pisah kamar. Iya. Masa satu kamar kan nggak mungkin ya Anda satu kamar. Mandi cepet-cepet, malam itu lanjut malam bakat. Malam bakat. Oh ada malam bakatnya juga. Iya, Oh. jadi kita habis mandi langsung ke tempat yang tadi untuk makan malam dulu. Habis makan malam baru kita malam bakat. Kamu malam bakat nampilan apa tuh bakatmu tuh? Kita ini sebenarnya Harus olahraga. Enggak. Oh nggak harus. Nggak harus. Jadi kemarin tuh aku nampil sama pasanganku itu nyanyi. Nyanyi. Walaupun nggak ada latihan sih sama sekali. Untung suaranya bagus ya. Ya, Alhamdulillah puji Tuhan. Oke lanjut.
Cia? Habis dari malam bakat selesai, kita foto-foto, kembali ke asrama, nyiapin baju buat grand final. Oh, jadi langsung grand final tuh. Ya, pada saat grand itu final juga? buat besok. Dan kita dari pagi tuh udah stay di gedung kesenian. Oh, di gedung kesenian grand finalnya. Ya, jadi abis dari ganti baju, nyiapin barang-barang malam, kita istirahat tidur. Besok pagi sekitar jam 5, setengah 6 itu kita udah harus di kolam renang buat senam dulu. Oh, senam dulu. Ya. Produktif ya. Iya, sangat-sangat lelah sih ya sebenarnya, tapi senang. Abis dari senam kita kembali ke kamar masing-masing, bersih-bersih. Abis itu kita breakfast. Abis dari breakfast kita ke gedung kesenian buat latihan gladi sekalian ya. Gladinya karena hari itu juga gladi, latihan koreo baru lagi. Oh, ada koreo baru lagi. Ya, jadi kita nampil 2 kali itu. Oh, 2 kali. Terus kita latihan cara masuk dan keluar panggungnya. Catwalk ya, Wak, ya. ya. Catwalknya. Catwalk. Dan habis itu kita dikasih waktu untuk istirahat sambil belajar materi yang akan kita dipertanyakan di masuk 6 besar. Oh, kalau masuk 6 besar materi itu gitu ya, yang ditanyain. dikasih pertanyaan oleh juri. Oh, baik. Nah, abis itu nggak lama kita abis itu kita make up masing-masing. Selesai make up tuh udah sore kita makan. Abis makan kita ini dak-dikduk semuanya pada Iya dong, ngumpul. pastinya dak-dik. Ya. Dak-dikduk. Abis itu jam 5 HP kita semua dikumpul. Oh, HP-nya dikumpul juga? Iya. Jadi nggak boleh pegang HP Nggak ya? boleh. Jam 5 dikumpul, ya udah. Abis itu sibuk masing-masing. Pas malam grand final baru kita tampil dan jam 7 mulainya. Puji Tuhan lancar ya grand Puji finalnya. Tuhan lancar. Baik. Oke, sekarang nih kalian kan udah jadi paskibraka kota sama udah jadi duta olahraga nih. Nah, aku mau nanya ini pertanyaan agak sensitif ya. Ada nggak sih yang remehin kalian waktu kalian lagi berjuang nih? Misalnya kayak lagi latihan paskib sama lagi wawancara atau segala macam. Ada nggak sih yang ngeremehin kalian yang kayak emang lo bisa gitu kayak? Dari siapa dulu nih? Terserah. Dari Richard, dari aku ya. Iya, kayaknya Cia banyak ya ini ya. Tadi Jessica, sekarang Cia gitu. Jadi aku ini masuk daftar duta olahraga kan saat mendadak hari ya. itu juga, benar. iya. Dan itu tuh aku tuh sebenarnya diem-diem kayak nggak mau nge-publish dulu kalau aku ini daftar duta olahraga. Aku mau nge-publishnya pas aku udah lolos. Iya. Gitu. Jadi diem-diem akhirnya udah masuk di tahap yang lebih tinggi yaitu karantina dan jadi finalis. Nah, mungkin kalau yang meremehkan itu nggak ada sih, karena ya aku berada di posisi keluarga yang semuanya ngedukung, yang benar-benar nge-effort buat aku jadi duta. Ya gitu. Jadi nggak ada yang remehin Nggak ya? ada. Biar teman-teman kamu sekalipun nggak ada kan? Ya puji Tuhan nggak ada. Puji Tuhan support semua ya, Wak, Iya, ya. dari sekolah pun sangat-sangat nge-support saya dari Ya, SMA 0. 3 love. Ya, dari 0 paling SMA 3 support. Bangga. Baik. Kalau dari Kakak Richard dan Kakak Jessica sendiri, ada nggak sih waktu kalian lagi latihan nih capek-capek, terus kalian kayak malah ada yang remehin gitu kayak emang lo bisa gitu misalnya ya kan, Wak? Gimana? Ada sih, cuma kita nggak bisa sebut orangnya. Nggak apa-apa, nggak usah disebut orangnya. Iya, ada lah, mungkin ada suara-suara yang terdengar lah mungkin ya di belakang itu. Gosip-gosip ya, Wak ya. Kayak kita ini kan dispen juga, dispen terus kan kayak ngapain sih gitu kan, buat apa sih kamu kayak gitu kan, kayak apa sih gunanya gitu kan. Ih, ya Allah, kayak serem banget deh. Ada sih itu kayak omongan-omongan kayak gitu, apalagi saya ini ikut paskibraka itu kemarin tuh gemuk banget. Oh, gemuk. Jadi kayak ya diremehkan banget. Kayak turun tapi sekarang. Wah, lumayan banyak. Gila guys. Nah, dari situ kayak orang-orang ini kayak ngomong, kamu bisa aja kah begitu kan, bisa aja kah kamu jadi paskibraka kayak gitu kan. Kayak ya udahlah ya kan, kita udah kita itu jangan ngebalas ke orangnya langsung, kita buktikan aja kalau kita tuh bisa gitu. Buktikan ya dengan hasilnya nanti ya. Baik. Jadi nggak perlu kita jatuhkan dia, itu nggak perlu. Bener. Kalau masalah dispen ya namanya orang latihan ya, Wak ya. Pasti perlu waktu yang
cukup lebih banyak kan. Gak apa-apa, kita geng 3D kok. Datang duduk di span. Oke, kalau kakak Jessica sendiri gimana? Ada nggak yang remehin kamu waktu kamu lagi latihan atau lagi capek-capeknya nih latihan untuk pengibaran, tapi kayak kamu mendengar desas-desus kayak kamu diceritain gitu, atau kayak ada yang remehin kamu? Nah, tentunya sih ada kan. Ada. Pastinya ada ya. Apalagi orang banyak nih teman-teman saya yang udah persiapkan diri dari awal. Nah, kalau saya sama Richard kan betul-betul saya sih hamin. Kalau Richard memang ternyata dia udah persiapan dari awal kan. Jadi pastinya ada, dan juga nggak bisa saya sebutkan. Ya nggak apa-apa. Emang jangan bahaya Iya. kalau gitu. Nanti kita kena kontroversi nih kalau kamu sebutkan di sini. Dan teman yang tahu kekurangan saya sih cuman ya teman-teman sekolah sendiri dibilang, emang kamu bisa kamu bisa apa, ini aja gini-gini. Ya sekarang lihatlah sendiri. Iya. Nggak mungkin lah kalau kita nggak bisa, kita bisa sampai sini. Iya, benar banget. Lihat dong guys, Richard sama Jessica udah pakai PDU ya, Kota Balikpapan gitu kan. Udah keren banget pastinya kan ya. Kalau pesanku sih gak usah didengarin ya, kamu buktikan aja. Kita harus buktikan dengan hasil yang kita dapatkan selagi kita berjuang gitu loh. Gak apa-apa kita diremehin, gak apa-apa. Namanya haters ya Wak ya. Berarti kita makin terkenal kalau kita dapat haters. Oke, baik. Last question nih ya. Kita udah di last question aja. Ada nggak sih tips untuk teman-teman ataupun adik kelas di SMA 3 ataupun teman-teman yang lain yang mau daftar dari Duta Olahraga mungkin, atau mau daftar dari Paskibraka Kota Balikpapan di tahun depan, mungkin ada nggak tips-tips atau kayak ya informasi lah tentang apa aja sih yang harus mereka persiapkan gitu untuk ya siapa tahu ada yang masuk nasional kan nanti dari SMA 3 provinsi nasional. Nah, tips-tips dari Richard sama Jessica untuk Paskibraka Kota dan dari Cia untuk Duta Olahraga tuh ada nggak tips-tipsnya? Oke, Richard dulu kayaknya mungkin ya. dari saya mungkin buat adik-adik yang kelas 10 ya. Mungkin kalau dia nonton ini, dari sekarang kalian persiapkan fisik sama yang kalian tahu. Mungkin kalau misalnya ada yang mau sharing-sharing bisa temuin aja kan, karena sekarang kan sudah Paskibraka kan Paskas Semaga ini udah buka yang pendaftaran baru ya. Jadi banyak ada yang baru. Nah, itu mungkin kalian bisa nanya, nanti bisa langsung nanya ke saya atau ke Jessica. Jadi ngobrol-ngobrol aja lah ya kan. Nah, kalau buat angkatan saya yang kelas 11 yang kemarin gugur, jangan berkecil hati. Kalau pendaftaran tahun depan masih bisa, kelas 3 Insya Allah masih bisa. Nah, itu kalian bisa nyoba, Insya Allah bisa lulus lah ya kan. Ya, karena, jadi harus dipersiapkan memang ya dari sekarang ya. Iya. Dari Jessica sendiri ada nggak tips-tips yang lebih detail lagi untuk yang mau masuk ke Paskibraka Kota Balikpapan gitu? Kalau dari aku sendiri sih yang penting persiapkan diri aja. Mental ya. Mental. Kamu kalau semua itu serba modal nekat ya. Kalau nggak ada nekatmu, nggak mungkin nggak bisa kamu sukses sekarang. Bener. Dan juga fisik supaya kamu nanti sana tuh nggak kaget. Oke. Nggak kaget seperti saya. Jadi siapkan fisik supaya terus juga PBB ya yang penting ya pastinya. Ya PBB. Kalau tapi sebenarnya PBB itu basic aja. Nah, jadi kamu tanpa latihan sih bisa aja. Yang penting kamu tahu basic-basicnya lah. Iya, basic-basicnya benar. Soalnya nanti pas di sana tuh bakal diajarin lagi PBB. Jadi kamu yang penting modal basic sama itu aja. Modal nekat lah. Modal nekat ya. Nekat. Mentalnya benar-benar harus kuat ya untuk persiapan jadi tahun jangan depan ya. kayak saya guys, sistem kebut semalam. Jangan kayak Jessica ya. Kalau bisa kalian yang mendaftar tahun depan bisa lebih mempersiapkan diri lagi. Iya, dari lebih jauh-jauh dari hari pendaftaran ya Wak ya. Iya. Yang paling penting itu doa sih. Doa benar. Doa Restu orang minta tua. restu orang tua, doa dari mama penting banget.
Nah juga kalau memang kalian mau sharing-sharing secara langsung bisa ke saya aja ya. Saya di 11.7. 11.7 Atau enggak kalau memang nggak berani temuin saya, bisa aja chat atau enggak DM Instagram. Cari aja situ Jessica jangan lupa di Arlin. follow. Enggak apa-apa. Iya, jangan lupa di follow ya guys. Jessica Arlin DM aja kalau memang nggak berani. Kalau berani Harus berani ketemu dong. Iya, harus ya berani kan. Kata Onda Jumat kan pasca Latihan. magang kan latihan. Kami saya sama Richard aja kalau di lapangan itu. Gak apa-apa, pasti kalau kalian bilang Jessica cari aja di angkatan saya ini yang namanya Jessica cuma satu. Cuman Jessica 11.7 ya. 11.7. Jadi nggak ada yang lain. Pasti anak-anak tahu kok. Baik. Kalau untuk tips dari Cia sendiri untuk teman-teman atau adik-adik kelas yang mau daftar Duta Olahraga Kota Balikpapan tahun depan nih, ada nggak sih tips-tipsnya? Nah, jadi Duta Olahraga ini kita ngambilnya dari atlet. Oh ya, dari atlet. Ya, yang atlet-atlet Balikpapan untuk bisa jadi duta olahraga. Nah, buat kan Smaga ini bisa dibilang sebagai sarangnya atlet ya, gudangnya atlet. Bener banget. Nah, buat adik-adik yang atlet atau teman-teman atlet Smaga, kalian tuh bisa nyiapin prestasi kalian dulu pertama, perbanyak prestasi. Bener. Nanti tahun depan kita ada membuka lagi Duta Olahraga tahun 2024. Baik. Nah, di situ nanti selanjutnya bisa langsung tanya ke saya aja. Langsung DM ya. Iya. Langsung DM, jangan lupa di follow. Oke, baik. Mungkin segitu aja kali ya hari ini kita chat-chatnya kan Wak. Mungkin segitu aja. Aku terima kasih banget untuk kalian yang udah meluangkan waktu kalian nih untuk ngobrol bareng aku, ngasih pengalaman, ngasih tips dan sharing-sharing tentang Duta dan Paskibraka Kota. Dan semoga setelah ini makin lancar aja ya kalian ya. Amin. Semoga impian kalian selanjutnya yang mau kalian wujudkan terwujudkan. Amin. Baik, untuk teman-teman semua juga terima kasih yang udah nonton podcast ini dari awal sampai akhir. Semoga podcast ini bisa beri kalian semangat nih yang mau daftar Duta atau mau daftar Paskibraka Kota. Tentunya ya semangat lah dalam mencapai impian-impian kalian. Oke, terima kasih juga untuk Ibu Dini yang udah membantu kita dalam podcast ini. Dan Pak Kozin yang sudah semangat untuk mendengarkan keluh kesah kita. Dan sampai berjumpa di podcast kita selanjutnya. Bye guys, thank you. Bye.